Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Turun ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan, yaitu tentang dari FDS UI Research and Consulting ya. Jadi lembaga yang melakukan penelitian dan konsultasi menemukan secara media, yaitu menemukan Anies dan AHY itu menjadi capres dan cawapres terpopuler ya. Apakah ini pasangan paling ideal ya? Sesuai dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id Jakarta. FDS UI Research and Consulting menyebut Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai bakal calon wakil presiden cawapres terpopuler. Kabar ini makin mendengungkan nyaringnya wacana Anies Baswedan dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai bakal calon presiden dan cawapres 2024. CEO FDS UI Research and Consulting Ruli Nasrullah mengatakan ketua umum Partai Demokrat ini jadi cawapres paling populer di ruang siber ya, jadi ruang cyber atau internet. Sebelum deklarasi Anies oleh Nasdem pada 3 Oktober kemarin. Selama bulan September 2022, nama AHY dimention 382.438 kali di internet, dimention ya. Diikuti Erick Thohir di posisi kedua dengan 302.832, lalu Muhaimin Iskandar 41.474, kemudian Erlangga Hartarto dengan 24.764 mention. Capaian AHY ini disebut pemicunya karena kritik kerasnya kepada pemerintah terkait naiknya harga kebutuhan pokok, BBM, pembangunan infrastruktur yang cenderung gunting pita saja, dan berbagai kebijakan lainnya. Sedangkan Erick Thohir popularitasnya cenderung stabil selama periode Juli hingga September 2022. Muhaimin dan Erlangga menunjukkan tren yang terus meningkat meskipun jauh di bawah Agus dan Erick. Sementara itu masih menurut FDS UI, Anies jadi capres paling populer di ruang siber dengan mention 478.942 kali, jauh meninggalkan bakal capres lainnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai rivalnya bahkan hampir hanya separuh dari mention Anies, yakni 264.545, lalu disusul Puan Maharani 174.435 dan Prabowo Subianto dengan 114.649 mention. Ya, itu ya sobat sekalian dari banyak-banyakan mention dalam ruang cyber atau internet. Ternyata memang ini yang disampaikan oleh FDS UI Research and Consulting ya, ternyata Anies menang gitu ya. Kita bahas dulu tentang Anies ya, capresnya. Dari segi Anies sendiri itu ternyata unggul ya, unggul jauh dari lawan politiknya saat ini yang dikatakan akan menjadi lawan ya dalam kontestasi Pilpres 2024, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara mention ini nilainya telak ya, angkanya 478 ribuan ya. Nah, kemudian untuk yang kedua justru hampir separuhnya ya, jauh ya, 264.000 itu untuk Ganjar Pranowo dan 174 itu ribu ya Puan Maharani dan Prabowo itu peringkat keempat 114. Nah, memang ya kemudian cawapres. Nah, cawapres ini ternyata Agus Harimurti ya juga moncer ya dengan angka ya selama periode September 2022 kemarin yang dilakukan oleh FDS UI Research and Consulting, angkanya juga moncer menjadi urutan cawapres yang paling banyak dimention di siber dengan angka ya sebesar 382 ribuan ya. Kemudian yang kedua ternyata Erick Thohir nangkring di urutan kedua 302.000, dan ketiga Muhaimin dan Erlangga masing-masing 41.000 dan 24 ribuan. Jadi ini pertanda apa ya? Pertanda bahwasanya ada harapan. Ini juga indikator ya, indikator dari berbagai platform ya. Kan kemarin kita sering melihat survei itu ya, berbagai macam survei
Dan terkait dengan survei itu ya ada persoalan yang harus diselesaikan, yaitu terkait dana ya, dana yang dana yang dipakai atau siapa yang mendanai survei tersebut. Kadang kalau kita melihat survei A memenangkan Anies, survei B kadang memenangkan Ganjar. Misalnya SMRC yang selalu ya memenangkan Ganjar, dan kalau kita melihat kecenderungannya memang ke Ganjar, dan sampai kiamat pun ya tidak akan bisa melihat SMRC itu bisa memenangkan Anies. Nah ini masih debatable ya, apakah itu benar ya, karena ini tergantung juga dana yang dipakai oleh survei tersebut ya. Kalau dana itu dari pendukung Ganjar ya itu maka wajar gitu ya. Nah yang paling penting adalah transparansi dana oleh lembaga survei itu yang harus transparan. Dan karena ini ya suka atau tidak suka, survei yang sering nongol itu pada zaman era Presiden Jokowi awal periode itu ya disampaikan oleh Rizal Ramil ya, sempat diprank ya dengan adanya survei yang mendongkrak posisi Presiden Jokowi, sehingga mau tidak mau Megawati harus mencalonkan Jokowi pada awal periode itu 2019 menjadi presiden. Nah ini kan juga menjadi campaign manager yang sangat signifikan untuk mendongkrak elektabilitas para calon presiden. Nah itu platform survei. Nah sekarang ternyata di platform yang lain yaitu Cyber kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama, mengingat popularitas itu kurang lebih bisa menyeberang antar platform, baik itu platform survei ya, termasuk juga platform cyber yang saat ini Anies itu juga unggul sangat jauh dari rivalnya yaitu Ganjar Pranowo gitu ya. Bahkan yang mencengangkan Prabowo Subianto yang menjadi tiga kandidat bakal calon presiden ya, itu malah dilangkahi oleh Puan Maharani ya. Jadi ada Anies Baswedan, kemudian Anies Ganjar dan Puan, dan terakhir itu Prabowo Subianto. Nah ini menjadi menjadi indikator ya bagi para partai ya untuk termasuk juga koalisi perubahan yang saat ini masih gamang untuk segera mendeklarasikan koalisi perubahan tersebut, karena ini satu-satunya yang bisa membuat Anies itu nyapres ya. Nah ingat ya, saat ini memang belum ada capres yang benar-benar secara resmi dideklarasikan dan memenuhi syarat ya. Kalau Anies itu hanya Nasdem saja, karena koalisi perubahan itu yang isinya adalah Nasdem, Demokrat, dan PKS itu belum secara resmi mendeklarasikan sebagai koalisi perubahan, karena syarat perubahan presidensial threshold sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu mensyaratkan 20% partai itu harus baru bisa menyetorkan satu calon presiden. Pun juga untuk koalisi yang lain juga sama ya. Yang anehnya juga memang yang sudah mendapatkan golden ticket yaitu PDIP itu belum mendeklarasikan. Pun juga untuk KIP yang sama-sama sudah mendapatkan golden ticket, hanya ngomong siapa capresnya itu juga belum mampu ataupun belum berani untuk menyebut siapa yang akan kadang-kadang menjadi capres untuk koalisi Indonesia Bersatu. Dan yang terakhir KIR ya, koalisi Indonesia Raya, yang isinya adalah Partai Gerindra dan juga PKB itu saat ini juga masih gamang ya untuk PKB itu sendiri ya. Kita ketahui PKB sudah ngebuat ya untuk juga disandingkan ya saat menjadi cawapresnya Prabowo, tetapi Prabowo juga terlihat tidak begitu setuju dengan adanya tidak begitu srek gitu ya, kelihatan dari gestur dan juga manuver saat ini yang belum berani untuk mendeklarasikan Caimin itu sebagai cawapres dari koalisi Indonesia Raya mendampingi Prabowo Subianto. Jadi praktis ya,
belum ada kepastian sama sekali siapa ya secara resmi siapa yang akan menjadi cawapres dan capres dan baca wapres ya. Nah, meskipun ada survei, kemudian hasil dari FDSUI ya, Research and Consulting dari platform cyber, itu hanya bunga-bunga saja gitu ya. Bunga-bunga ini yang akan terus-menerus dilihat oleh ketua umum termasuk juga partai koalisi untuk segera mendeklarasikan. Tetapi memang perubahan itu sangat fluktuatif ya, dan terlihat jelas bahwasanya setiap ketua umum dari partai yang tergabung dalam koalisi partai itu masih melihat kanan kiri gitu ya, dan tidak ingin rugi gitu ya, karena terbayang ya biaya politik yang begitu mahal ya, kemudian kontestasi yang juga begitu lama ya, juga memakan waktu yang lama, berat dan lain sebagainya. Itu tidak ada ya politisi ataupun partai itu yang tidak mau kalah gitu ya. Nah, ini persoalan kita tentang biaya mahal pemilu yang harus diselesaikan ya, supaya ada ancaman ke depan ya, kalau biaya pemilu ini terus-menerus dikondisikan seperti saat ini ya, akan menjadi ancaman buat oligarki ya untuk masuk membiayai para capres, termasuk juga partai-partai gitu ya, yang yang menjadi kendaraan partai, kendaraan politik untuk mendeklarasikan capres. Nah, biaya pemilu itu mahal gitu ya, yang otomatis ya, termasuk juga belum adanya kepastian ya koalisi partai ini, yang menyebabkan setiap para politisi baca pres itu harus capek-capek melakukan safari ya, sosialisasi. Bahkan Prabowo terakhir itu melakukan safari sampai ke Jawa Timur untuk mendapatkan restu kepada ulama dan para kiai. Itu juga kritisi oleh Rocky Gerung ya. Dan juga konstelasi yang panas itu tentu saja saat ini adalah Anies dan AHY. Nah, Anies AHY ini memang menjadi perbincangan dan juga pertimbangan yang masih menjadi kegamangan dari koalisi perubahan gitu ya. Apakah benar-benar akan mengangkat AHY sebagai cawapres Anies ya? Mengingat kalau kita melihat koalisi perubahan yang isinya Demokrat dan PKS, pasti PKS juga akan cemburu gitu ya. Kenapa orangnya yaitu Aher ya, Ahmad Heriawan itu juga pengen ya dimajukan sebagai cawapres. Nah, ini masih pertimbangan banyak hal, dan tidak bisa juga ya kalau kita itu ya mengatakan misalnya cawapres itu tergantung pada Anies. Nah, Anies itu juga pasti akan mikir bahwasanya yang membiayai politik mahal itu ya adalah oligarki, yang tentu saja ini juga targetnya harus menang ya, karena ketika sudah ada pasangan capres dan cawapres, yang dipikirkan adalah bagaimana memenangkan kontestasi pilpres tersebut. Nah, memang masih ada tarik ulur ya terkait siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Pertama, memang belum ada kepastian. Yang kedua adalah bagaimana menentukan siapa yang akan mendampingi cawapres. Dan memang kabar beredar santer ya, selain AHY tentu saja ada faktor yang harus dipikirkan oleh Anies untuk memenangkan ya voters ataupun suara dari Jawa Timur ya. Jawa Timur ya, yang banyak tentu saja adalah basis massa NU, dan basis massa NU saat ini yang bisa menarik itu semua adalah dari kalangan NU sendiri, yaitu yang mewakili itu semua yaitu Khofifah. Nah, ini juga masih pertimbangan ya, apakah masih percaya dengan dan yakin dengan menggandeng AHY atau mengambil alternatif selanjutnya, yaitu menjadikan Khofifah menjadi cawapres dengan anggapan bahwasanya ada kepastian ya
untuk mendapatkan suara yang signifikan dari massa berbasis NU yang sangat gemuk ya, karena kita ketahui ketika sudah memenangkan basis NU ya, terutama ketika sudah memenangkan Jawa Timur gitu ya, maka dipastikan ya ini adalah kunci dan dipastikan bisa menjadi memenangkan kontestasi Pilpres 2024, karena basis Jawa Timur itu yang gemuk ya, luar biasa besar dan banyak, yang ini mempengaruhi kemenangan Pilpres 2024. Ya, kita tunggu saja kedepannya tentang konstelasi politik Anies AHY, apakah akan mengambil AHY sebagai cawapres ataupun alternatif yang lain yang masih belum bisa ditentukan oleh ya koalisi ya Partai Perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.